أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه بكل وقت وحين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. Para mahtaram, para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, rahimakumullah. Khusus pada Sayyidul Majlis Nurul Mubin, keluarga besar saudara kita Iman Sah sekeluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir meneruskan majelis taklim bulanan, insyaallah membaca kitab Mukhtarul Ahadits. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'ah. Rawahul Bukhari. Apabila diserahkan satu urusan kepada orang yang tidak mengerti, tunggu akan rusak dan hancurnya. Baik urusan kecil, urusan besar, apabila kita menyuruh, itu mana menyerahkan. Ada orang yang memang tidak mengerti sama sekali, kayak mengerjakan perkara itu tidak akan baik, mananya tidak berhasil. Dari itu hadis ini menunjukkan bahwa kita sebelum berurusan, sebelum mengerja, maka harus tahu siapa orang yang ahlinya untuk mendampingi kita, untuk mengurus kita. Insyaallah hasil aja. Yang ada habis duit aja dimakannya. Apa aja itu urusan dunia, urusan agama sama aja pada duit semua. Manusia ini duit enggak ada, karena masalah amal, urusan beda. Kita masalah ibadah kan urusan, dan urusnya masalah pernikahan. Kadang kalau duit mana bisa, itu kan agama. Urus saja izin apa kan untuk agama, kadang kalau duit mana bisa. Itu masalah hidup. Tapi kitanya ya, yang penting orang memang dia harus bisa, baru kita mengurus. Orang kalau bisa kita mengurus, kadang apa-apa hasilnya fantazir sah seluruhnya. Lalu mana diri kita kalau kada ahlinya, jangan merusak orang. Tadi orang lain kita serahkan, tapi kada ahlinya merusak kita. Painnya hidup merusak orang kada baik, merusak kita kada baik juga. Ada Rasulullah, ambillah, maknanya memang orang yang bisa. Itu mana ahli itu orang bisa. Ada bisa, kada bisa. Banyak gawir aja. Idza wuqi'a ar-rajul anta bimalain faqul lirrajuli nasira wa lilqaumi jasira wa qum anhum. Rawahu Ibnu Abi Dunya bi dhabil ghibah an-nasir. Apabila dihina orang pada seorang laki-laki, engkau berada pada jamaah itu, maka laki-laki itu engkau tolongi, maknanya carilah bagaimana supaya bisa selesai perkara itu. Dan bagi orang yang banyak, maka diberilah nasihat. Apa juga kalau hanya menyelesaikan masalah pribadi, jangan ditambah orang banyak, karena menambahi orang tahu. Menambahi orang tahu itu masuklah dalam kata seolah-olah kita
menghina atau menjelekkan orang lain, karena pribadi urusannya. Urusan memang untuk orang banyak, kali orang banyak menyelesaikannya. Pengumuman baru mula kas masjid Anu, itu kan sebanyak jumlahnya dia. Orang cari duitnya dia ada si Anu, kan selesai itu. Apain dia jemaah cari duitnya untuk apa digawe? Cari duit kas, pecang apa? Pecang bangun masjid, dia mencari jemaah juga orangnya apa juga. Maka diberi nasihatlah kepada orang yang cari apa dia udah duitnya di bank. Siapa makainya di bank, diikuti kan atau pakai di anak di bank dan ada anak ahlinya bilang lah ini anak anak selesai, ada pecangan pakai juga orang. Nah ini makna tabung kepada satu perkara yang dia fungsinya untuk umum orang banyak. Artinya kita harus bijaksana. Ada perlu lihat situ persatu manusianya siapa. Kalau memang orang banyak, lakukanlah kepada orang banyak. Pribadi selesaikan dengan pribadi. Salah sama-sama apakah hutang piutang pribadi namanya selesaikan. Tangi orang nak mau hutangnya atau nak dihutangnya tangi. Bila bayar itu. Ada kalau bayar itu apa jaminan perlu diganti. Ada wajib ganti apa bijaksananya. Ada dia juga itu kesalahan kita karena bagaimana menghutangi orang memang ada kalau bayar. Kita berani menghutangi orang, kita sudah mengetahui bahwa orang ini pasti bisa bayar. Kalau orang ada bisa bayar, kita menghutangi itu memulai diri pribadi sendiri. Karena malu aja kayak orang sugih, berhutang tahun jangan kada bayar. Ada perlu menghutangi. Itu namanya makna di dalam hidup kita lah yang menyelesaikan. Seluruhnya tergantung kepada kita. Allah pun menyatakan qul wallahu ahad, Allah esa. Allah menyelesaikan seluruh perkara. Tapi si manusia itu pun sama. Selesaikanlah perkara kita, jangan menyalahkan kepada orang lain. Memang seorang yang tidak menyelesaikan, akhirnya ya terbentuklah satu macam ini dan itu saudaranya orang lain akhirnya bahasa orang jadi masalah. Jadi orang lainnya kambing hitamnya, ada seorang surangan juga ada menyelesaikan. Yang bertambah masalah ini seperti ini. Kalau oleh Rasulullah kamu melihat kesalahan pribadi, kamu tolongi orang tuh, bagaimana nolonginya? Selesaikanlah di rumah secara pribadi. Tadi nasihat ada seluruhnya apain dia? Apa fungsi kamu semua? Orang pribadi dia. Maka hendaklah kamu bangkit seluruhnya baca salawat bubar selesai. Urusannya pribadi. Aku manhum berdiri dari mereka, tinggalkan mereka itu. Karena akan bermasalah di belakangnya. Di depan masalah itu apabila dibicarakan, satu mendengar, satu menjawab, selesai. Belakangnya lebih besar daripada jawab dan dengar. Karena masalah ini panjang dia. Yang membesar apabila kada diselesaikan di waktu masalah kecil. Idza arada bil amri khair jalalahu izza wa zid sidqan wa inna siya zakara yadhkuru anahu wa idza rabbihi khair jalalahu wazira su inna siya lam yuzakkirhu wa idza zakara lam yu'idhu lahu nasai. Rasulullah bersabda, apabila Allah menghalaki seorang yang ia pejabat, ia akan diberi Allah temannya, tapi orang yang jujur. Temannya inilah yang maulah pejabat itu lurus. Ia lupa, ia mengingati, ia ingat, temannya menolongi. Apabila Allah menghendaki menjadikan yang ada bagus, dijadikanlah teman yang ada bagus. Apabila ia lupa, ada diingatinya. Apabila ia ingat, ada ditolonginya. Nah, anaknya seseorang tergantung kepada siapa temannya. Teman itu akan merubah pribadi seseorang. Itu maknanya. Amir kan makna raja, pejabat. Tapi punya perdana menteri. Orang melihat raja lah yang bersalah, raja lah yang adil. Padahal tergantung perdana menteri.
Kita berusaha, kawannya orang melihat kita lah nang berusaha. Kawan kita, orang kan melihat. Tergantung lah kawan kita bisa menguli orang, kita pasti pada akan ulang, yaitu menguli orang aja pada kawan. Ini keusahanya. Ya seluruhnya seperti itu dalam hidupnya itu. Mana ini sebenarnya diri ini tidak sendiri. Maknanya sih seseorang dia punya jiwa yang bernama hati, tergantung teman hati itu. Bila malaikat temannya, mulhim lah dia. Temannya ternyata iblis, kasuk lah dia. Gawiannya tuh jatuh kepada makna nafsu. Nafsu amarah besok berarti syaitan temannya. Nafsu lawamah bagi malaikat temannya. Dasar di atasnya itu nafsu mutmainnah. Allah Ta'ala sudah membimbing. Bisa mengingati itu seluruhnya kepada kita. Maka bisa di waktu kita lupa diingatinya, dan di waktu kita tidur dicontohkannya. Kita hanya tergantungnya. Siapa sebenarnya yang kita di dalam hati, yang maulah kita bersemangat. Apabila orang yang di dalamnya tak ada baik, semangatnya pasti tak ada baiknya. Yang dalamnya baik pasti kepada yang baik. Hidup kita itu bisa makna di dalam hidupnya asalnya bagus, ada semangat satunya. Bagus, salah jalan, rusak. Bagus, tapi berteman dengan bagus, bertambah bagus dia. Jadi tergantung siapa sebenarnya kita dan siapa sebenarnya yang mendamping kita. Maka oleh Rasulullah, kayak itulah seluruhnya. Mendamping baik, insyaallah jadi terusan baik. Ada baik, ya berubahlah yang baik menjadi ada baik. Sakanda itu yang baik, tambah lagi yang baik, makin sempurna baik. Teman kita tuh ya hati itu ada wadahnya. Dia punya telinga hati itu, sebelah kanan yang baik, sebelah kiri, sebelah kanan malaikat bernama mulhim, sebelah kiri syaitan yang bermaknas waswasta. Kita hai sorangan yang menghadapi itu. Oleh Rasulullah ada kalimah makna bersih, malaikat yang datang, mana kotor, iblis yang datang. Timbullah perbuatan kita dari hal ehwal yang mendamping. Jahir kita nih, kita jahirkan lagi betang tubuh, dia punya keluarga, dia punya kawan, dia punya seluruh apa yang fasilitas hidup. Itu akan merubah seseorang. Orang Banjar begana di Samarinda berubah jadi orang Samarinda. Tinggal berumah tangga di sana. Apabila di Samarindanya sangat kuat di dalam makna agama, orang Banjar tadi bagusan. Begitu di Samarinda ternyata hanya berpuya-puya dengan makna harta dan makna kawan banyak baramian. Kehabisannya orang Banjar hancur. Jadi orang kakak itu juga. Artinya kan tergantung apa tujuan dalam makna kita. Yang nyamannya itu apabila ada mendampingi guru menyaman. Kita waktu kesusahan guru itu datang dalam mimpi. Kalau lagi amaliyah sidin julung, kalau hendak kamu kayak ini lah amaliyahnya. Jibak tamu datang, dia dibaca amaliyahnya itu kita
tergantung kita aja lagi. Idza qala ahadukum ajamatin syabi'a fala yarfa' yadahu hatta yarfa'al qaum fa innahu yukhjilul jalisa awal bayhaqi. Apabila kamu makan berjamaah kemudian kamu sudah habis makannya karena kampanye, maka janganlah kamu seolah-olah mengangkat piring-piring diangkati kemana-mana. Kamu tunggu orang yang belum selesai makan, biarkanlah dulu piring di depan kita. Karena orang yang sekedudukan dengan kita yang masih belum selesai makan, malu, seolah kita memalukan orang di dalam berjamaah makan itu. Makna dari hadis Rasulullah SAW, kalau kamu sendiri silahkan kamu berbuat apa. Kamu habis makan, kemana kah? Langsung berjalan, mau langsung tinggalkan tempat itu, ruku langsung salat. Tapi kalau kamu berjamaah tunggu, jangan beruku dulu. Lihat orang selesai kan, malu orang makan sendiri. Karena tadi kita makan suapan tangan gana begenggam, orang lain enggak ikut lambat talahnya. Nang lambat ini nang malu. Dari itu lalu rata-rata guru-guru itu belambat. Dia kada banyak dimakannya cuma belambat. Nah, apa-apa diulah supaya orang nang sana ujung ke ujung selesai. Biar bertambah 10 kali. Hanya seorang ampih, nah itu seharusnya kayak itu. Jadi para depan namanya. Baru simpunakan piring, jangan langsung apalagi makanan bersalawat. Itu sama air bulikan kayak itu kan. Mau masalahnya nang ini masih ada sisaan daging lagi, sayangnya aja sedikit mana. Artinya habiskan dari sabarataan pada depannya baru masih simpul. Jangan nurutin yang di HP ini itu makan hanya separuh dia hendak higa hilang kawan mangkat lalu mangat yang yukhzilu ya akan malu sehari-sahun yang saya kedudukannya peradabannya kecil tapi sangat bermanfaat dibawa dan tidak akan punya musuh selama ini dilakukan. Biar kawan tuh melihat kawan ini kayak apa dan kita akan merubah fisik kita. Kita lah kawan tuan guru jangan pindah bergaya kuring-kuring ketawa. Tuan guru tuh kagas orangnya. Tapi begitu kita berkawan orang biasa, rubahlah sifat tuan guru kayak orang biasa lah. Apa begaul tuh? Tuan guru pindah kadang heran nih, misalnya kita tuh kadang nyaman juga. Walaupun kita orang biasa, walaupun sama pada guru kadang nyaman juga. Awal pindah kayak apa? Kayak nang ibarat bendera tuh atas saja. Ada mau turun, itu kan kawan kan ada kehabisannya. Kecuali kita jadi guru pondok harus tegas. Karena itu biar kita lama jadi bawanya main bola sekalinya. Ada lagi meja kitab, itu pondok tuh, tapi pondok tapi nak ada pena janggut kan dipanjangi, sisi nggak tidak panjang. Itu mau tani kanak-kanak, jangan sampai guru ini hanya mainan, berisupan. Karena majelis ini kita kawan orang tua seberitaan sudah artinya bisa berukur deh bisa berukur nih api dimuntuk jangan coba-coba bakar kita kan jadi lihat aja bina lain turun ke bawah rana itu dia berukur isap berukur rana sama pada begabul asap kalau dimuntung sama kadang alih kalau tuh kawannya dilihatlah situasi dan biar kawan siapa aja lihat dulu orang siapa bawalah diri sesuai dengan kadar orang jangan dinampakkan kelebihan diri itu akan hina di akhirnya coba datang ambil potongan duit habisannya dibulik berhutang habisannya nih lah itu karena kita asal kayak ke atas kita biasa aja biar berhutang lah pada tahu orang nang kawan ini pasti utah siya tapi nagagah ba inggang bari kain ini nalalakan niya mata kada si ano sakalnya mamudali aja salihin sa Kalinda Iwan 200 juta modali rupa duit nah ini ba inggang habisannya kada kabayar nah
Kalau kita biasa aja insya Allah lurus saja. Allah menolongi karena letaknya itu, letak pertolongan Allah itu letak di orang di bawah. Dari atas apa yang dia nolonginya sudah di atas juga. Diambung kalau tinggi ke atas. Diturunkannya sari, rana ya kan rana. Ya di atas turun ke kawa ke bawah, naik ke kawa juga. Sadih habisnya. Orang di bawah naiknya gampang. Apabila naik kita sudah tahu di bawah, turunnya gampang pula. Nah ini harus diterapkan di dalam bergaul. Insyaallah penerapan kayak itu kita kakawanan itu jadi kawan seberataan. Suatu saat kita pindah ke duit, insyaallah keganangan juga di waktu kita ingin membantu kita. Orang bantu nih 100-200 garing ini. Kita ada turun dari 100-200, paling sedikit 1 juta. Kenapa? Karena ingat kebaikan orang itu. Allah menyuruh satu kebaikan orang dibalas lebih pada itu. Insya Allah tidak ada dapat susah. Nah orangnya makna di dalam makna kebaikan. Kesimpulan hadis Rasulullah, apabila kamu berkawan, periksa dengan baik, jangan sampai kita memalukan kepada orang lain. Jadi orang sebab kita malu, jangan. Insya Allah apabila kamu pakai itu, sukses saya seumur. Ada dan apa? Kan ada usah takutan waktu gani. Ada orang mailangi, kan ada usah takutan. Karena ada kebaikan ditanam kepada orang keganangan kita. Allah ya Rabb ajril. Kebaikan sidin antara apa semua dengan makna majelis. Sidin kan ada kita pun anaknya ganangan. Abah ada kita kayak apa berusaha kayak bisa hadir anaknya untuk makna orang perkawinan. Karena balas abahnya bukan anaknya itu. Jadi dia punya kebaikan dalam diri kita. Kebaikan itu kadang dibuang sekalinya. Dihilangkan kadakawa, dilupakan kadakawa, tetap ingat. Tapi memang kebaikan kita, kalau kejahatan kita melupakan. Tapi ada bersemangat di dalam diri untuk makna suatu saat berbuat kebaikan kepada orang itu. Nah disitulah makna tanamkan kebaikan. Insyaallah orang kan. Allah Ta'ala mengatur dengan makna seluruhnya. Orang sebelum tolak tuh pikir-pikirnya juga. Jadi kan orang berduit nih. Karena padahal orang berduit itu laki. Pikir itu sampai berapa hari dari saluran di majelis tengah bulan pikiran ini tidak bisa, harus mengingat kebaikannya, mengingat permasalahan yang kita hadapi. Bagaimana seperti ini? Daripada kan orang akawal orang berduit nyaman nih. Tapi kebaikan ditanamnya di dalam diri kita. Itu kan bingung-bingung. Kita nunggu isyarat Allah Ta'ala kada datang-datang. Habis dari Pak Saliru di Babulu udah biar istihara untuk mengambil keputusan karena tidak satu memihak kepada satu orang jemaah, hanya ini aja yang diagungkan. Nah memang ada kebaikannya, tapi Allah Ta'ala tidak merintah kita salat sampai salat istihara. Memang dari sananya bahasa kita dari keluarga besar di sana nilpot kami sarwani bahasa ang tuha-tuha di sana. Amannya kada halangan harap datang kan kami. Jadi salat istiharahnya itu langsung dinampakkan Allah ini sudah dewi. Kada apa? Kada daerah gue lagi. Teleponlah aku terbangun acara sana pengajian apa khusus ada yang perlu dikhususkan. Tidak pengajian seperti biasa. Kita tundalah pada setengah bulan berikutnya.
Karena tidak ada juga pengajian khusus sampai di kitab yang dibaca. Artinya tidak juga makna akan mengurangi daripada majelis karena tidak ada khusus samanya. Ini menyambung ya, pengajian bisa lagi berikutnya, tapi kalau acara ini tidak ada 2 kali. Itulah ke Banjarmasin. Supaya jangan salah sangka jemaah cari orang berduit aja. Nah, kadang orang berduit, ulun mau tangi duitnya. Kata 100 juta tangi. Kira pian ulun megang ke orang berduit. Misalnya tak pelipit orang pian ada tahun. Nah ini nama hidupnya itu tanamkan saja kebaikan. Saya orang akan mengenang kebaikan kita dan insya Allah itu menjadi penyaksian kita baik di dalam makna hidup. Sehingga di dalam kubur dengan sebab orang hidup menyaksikan ia baik, abaikilah ia dan selamatlah dari seluruh hal yang baik. Nah ini sebahagian jalan agar supaya maknanya ada berubah sampai akhir kita tetap menjadi orang baik. Lebih bagus menanam kebaikan daripada menanam kebencian. Sangat kada bagus. Dan Rasulullah diutus Allah Ta'ala menanam kebaikan. Dari kebaikan itu ada makna saling menghormati, saling menggandang. Menggandang itulah makna mahabbah, cinta. Cinta itulah di hati. Menggandang di hati sebenarnya perasaan. Hati itu baitullah, di baitullah itu ada ma'rifat pada Allah. Ma'rifat itu lebih daripada di waktu salat. Dari itu sebenarnya kenapa sebagian murid guru itu dia sampai wasil pada Allah karena di waktu gurunya menggandangnya. Akhirnya wasilah ya karena ditaruh di baitullah hati guru. Tapi orang besar bang, kayak orang besar kita zaman kita kayak Abu ya, guru sekumpul itu orang besar. Kalau kita sebenarnya ini mencari jalan bagaimana agar supaya makna hidup itu makna bermanfaat. Ada biasa tapi ada manfaatnya. Isinya hanya satu aja. Lebih bagus tanamkan kebaikan. Itu tidak akan merubah pribadi kita seterusnya insya Allah. Di dalam kita kaya, di dalam kita susah, di dalam kita sehat, di dalam kita sakit, di waktu kita ada keluarga, di waktu kita sendiri kita tinggal, insya Allah tidak ada masalah. Karena kebaikan itu akan membekas dan tidak pernah terlupakan. Nah ini aja sekadar kita memulai dari bulan Muharram kajian bulanan di majelis Nurul Mubin. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik hidayah kepada kita semua, mampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, memudahkan badan kita rezeki yang halal, mensehatkan badan kita, menjangkan umur kita selama dunia akhirat terhindar dari bala bencana penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kasihnya Anbiya wal mursalin awliya wa syuhada wa salihin dengan berkah wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah. Di sini suratil Fatihah.